Selamat petang, selamat bergabung di iNewsroom malam hari ini bersama dengan Abraham Silaban. Kita akan menghadirkan sejumlah informasi untuk Anda. Dianggap mengganggu ketertiban umum, belasan tenda darurat pencari suaka di sekitar gedung UNHCR Jakarta dibongkar paksa petugas Satpol PP. Pengungsi akan tetap bertahan hingga tuntutan suaka mereka dipenuhi. Setelah hampir 1 pekan berdiri, belasan tenda yang dijadikan tempat pengungsian ilegal para pencari suaka di sepanjang trotoar Jalan Kebon Siri Barat 1 Jakarta akhirnya dibongkar paksa petugas Satpol PP. Para pencari suaka asal sejumlah negara di Timur Tengah dan benua Afrika ini pun hanya bisa pasrah melihat tenda-tenda tersebut ditertibkan petugas. Meski pasrah, mereka mengancam akan tetap bertahan di lokasi hingga pihak UNHCR memberikan negara suaka baru. Kalau kita nggak ada tenda, nggak ada apapun, masih mau di pinggir jalan, karena kita nggak ada rumah. Selain melanggar peraturan daerah ketertiban umum, keberadaan tenda-tenda darurat juga mengganggu akses keluar masuk warga sekitar. Ratusan warga mengadang dan mengusir alat berat dalam proses eksekusi sebuah kantor desa di Nusa Tenggara Barat. Untuk menghindari bentrok, proses eksekusi ditunda. Penukar gulingan, silakan eksekusi. Ratusan warga desa Gunung Sari, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat menolak eksekusi kantor desa mereka. Menghadang dan mengusir alat berat, warga dan petugas eksekusi sempat bersitegang. Namun, untuk menghindari bentrok yang lebih luas, proses eksekusi pun urung dilaksanakan. Kuasa pemohon eksekusi dan jurusita Pengadilan Negeri Mataram pun terpaksa harus meninggalkan lokasi. Ya, tuntutannya diperjelas dulu, begitu, diperjelas penukarnya itu, penukarnya, gitu. Dikembalikan penukarnya yang dulu, yang memang diakui oleh Haji Zodi CS, ya secara lisan dan secara tertulis, bukan tertulis saja, secara lisan. Lahan seluas 7.000 meter yang di atasnya berdiri kantor desa selama 51 tahun ini disengketakan oleh pemohon yang mengaku sebagai ahli waris. Perkaranya dimenangkan pemohon di tingkat kasasi. Sejak diterbitkannya surat pengosongan lahan, pemerintah desa sudah mengosongkan kantor desa. Pelayanan kantor desa pun sudah dipindah ke kantor pemerintahan lainnya. Selfie berujung maut, seorang wanita di Bandung, Jawa Barat tewas tertabrak kereta api. Meski korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun korban meninggal dalam perjalanan. Inilah video amatir warga yang merekam seorang warga tertabrak kereta di Jalan Cibangkong, Kiara Condong, Kota Bandung. Saat kejadian, korban tidak mengetahui ada kereta datang dari arah barat. Kejadian bermula saat kelompok ibu-ibu ini selfie di tengah rel usai senam bersama. Saat hendak menyeberang usai selfie, salah satu wanita tersambar bagian depan kereta yang melintas. Korban terpental sejauh 10 meter dari lokasi kejadian. Korban pun langsung dibawa ke rumah sakit. Namun naas, korban meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit. Para warga udah berteriak ke si ibu, awas ada kereta jadi nggak kedengar gitu. Pas dia mau nyebrang pulang, kereta udah dekat, akhirnya ya kena kereta itu. Sangat disayangkan masih banyak warga yang kerap beraktivitas di lokasi yang bukan peruntukannya. Jembatan dan terowongan kereta api merupakan lokasi yang terlarang bagi warga. Ya, pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Polisi menetapkan 2 tersangka dalam kasus penganiayaan anak dengan mencongkel matanya. Sementara bocah berusia 6 tahun yang mengalami luka 360 derajat menjalani operasi mata. Dua dari 4 pelaku penganiayaan bocah berusia 6 tahun yang mencongkel bola mata korban ditetapkan sebagai tersangka. 2 pelaku yang merupakan paman korban dan kakek korban memiliki peran masing-masing. Sauding, paman korban, dan Basri, kakek korban, turut membantu aksi penganiayaan oleh orang tua korban.
Sementara kedua orang tua korban masih menjalani pemeriksaan kejiwaan. Dari keempat terduga pelaku, yang dua yang sudah tetapkan tersangka ini dan dilakukan penahanan, mereka mempunyai peran masing-masing. Jadi ada yang memegang kaki, kepala, badan, dan sampai dengan melukai mata korban yang sebelah kanan. AP bocah korban penganiayaan yang mengalami luka di mata kanan akibat dicungkil oleh orang tuanya ini menjalani operasi mata di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Korban mengalami luka robek 360 derajat pada matanya akibat penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua kandungnya. Hingga kini, tim medis menunggu hasil pasca operasi hingga mata AP kembali normal. Sejumlah santri mendapat tindakan kekerasan oleh pengajar pondok pesantren di Demak, Jawa Tengah. Video kekerasan terhadap santri viral di media sosial. Kejadian terjadi di Desa Jogoloyo, Kecamatan Wonosalam, Demak, Jawa Tengah. Seorang pengajar menampar sejumlah santri yang masih berusia belasan tahun. Video ini direkam oleh seorang warga di sekitar pondok yang diduga merasa terganggu atas suara keras dari bentakan oknum pengajar pada santrinya. Oknum pengajar ini menampar anak santrinya yang bandel karena berlarian saat mengaji. Polisi pun langsung mengamankan pelaku dan membawa korban untuk divisum. Dari hasil visum terdapat beberapa luka memar yang dialami oleh 11 orang santri. Ya, kita dalami kasus ini bersama dengan AKBP Budi Adi Buwono, Kapolres Demak. Assalamualaikum, selamat petang, Pak Kapolres. Waalaikumsalam. Ya. Selamat petang, Mas. Ya, Pak Kapolres, tadi disebutkan bahwa orang yang merekam video itu merasa terganggu dengan bentakan dari oknum pengajar tersebut. Yang merekam saja merasa terganggu, apalagi melihat aksi kekerasan seperti itu, Pak, terhadap belasan anak yang usianya masih di bawah umur tentu saja, yang juga merupakan santri. Pak, apa masalahnya, Pak? Ya, jadi betul bahwa kejadian ini adalah kejadian pada hari Rabu, tanggal 1 September tahun 2021. Dan videonya viral, itu pada tanggal 4 September, Mas. Jadi sudah ada jeda 3 hari. Selanjutnya memang Ustadz ini melakukan kekerasan terhadap santrinya karena merasa bahwa santri yang ada di pondok pesantren tersebut tidak disiplin dalam melaksanakan istirahat malam. Oke, sudah ditegur beberapa kali. Akhirnya ustadz tersebut atau pengasuh di pondok pesantren tersebut emosi, selanjutnya melakukan kekerasan terhadap belasan daripada santri ponpes tersebut, Mas. Oke, jadi fix ya, bukan soal berlarian saat mengaji, tapi karena belum tidur saat jam malam. Kalau kita boleh tahu jam malamnya itu jam berapa, Pak, belum tidur? Jadi memang paling maksimal adalah santri di pondok pesantren tersebut telah melaksanakan kegiatan sholat, lanjut mengaji sampai dengan jam 22.00, santri harus beristirahat, Mas. Oke, artinya ketika ada inspeksi, ketika diperiksa oleh oknum pengasuh itu, sedang apa waktu itu santrinya? Jam berapa kira-kira? Apa yang dilakukan, Pak? Ya, penuturan daripada santri-santri bahwa kebanyakan sudah beristirahat. Namun mungkin karena datangnya pengasuh tersebut, akhirnya ada santri-santri yang terbangun. Sehingga disangkanya oleh pengasuh pondok pesantren tersebut, para santri belum melaksanakan istirahat malam, Mas.
Oke, satu hal Pak, oknum pengasuh ini sudah ditangkap berarti ya Pak ya? Sudah, jadi viral kejadian pada tanggal 4 September tahun 2021, kami langsung melakukan pengamanan terhadap pelaku tersebut, Mas. Oke, sudah ditetapkan tersangka, Pak? Sudah, kami sudah tetapkan tersangka terhadap pelaku kekerasan tersebut. Oke. Barangkali yang penting untuk digali adalah apakah kekerasan serupa pernah dilakukan sebelumnya oleh oknum yang bersangkutan? Nah, ini sedang kita dalami. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan lanjutan secara intensif, Mas, kepada pelaku tersebut. Oke, ini juga menarik Pak, soal bahwa pengakuan yang membuat video merasa terganggu sehingga pada akhirnya direkam dan secara tidak sengaja mungkin ini mendapatkan perhatian publik dan viral begitu ya. Kira-kira ketika diperiksa oleh polisi, dalam hal ini ya saksi yang membuat video itu, apa yang disampaikan? Jadi kalau pelaku tidak tahu, Mas, bahwa perlakuan kekerasan terhadap santri di pondok pesantren tersebut direkam oleh salah satu warga. Yang jelas warga setelah kita lakukan menggali informasi daripada masyarakat yang ada di Jogoloyo, dimungkinkan bahwa pelaku ini sering melakukan kekerasan terhadap santrinya, sehingga merasa terganggu, ada kegaduhan di dalam pondok pesantren tersebut, sehingga akhirnya warga tersebut merekam apa yang sudah dilakukan daripada pengasuh tersebut. Oke, jadi semakin terang benderang duduk perkaranya ya Pak ya, bahwa ada dugaan oknum pengasuh ini kerap melakukan tindakan kekerasan terhadap santrinya dan itu dianggap mengganggu oleh tetangganya sehingga pada akhirnya tetangganya merekam video itu dan menjadi perhatian publik. Begitu ya singkat cerita ya Pak? Ya, kami sedang melakukan pemeriksaan secara intensif. Nanti setelah selesai pemeriksaan tersebut, saya yakin akan semakin terang benderang, Mas, terkait dengan permasalahan ini. Oke, disebutkan belasan anak memar-memar, begitu Pak. Ada laporan luka-luka lain yang barangkali belum kita ketahui? Ya, memang pada saat kejadian tersebut, pengasuh ini melakukan pemukulan kepada belasan santri, di mana yang dipukul adalah bagian kepala, pipi, punggung, dan perut, Mas. Sehingga menyebabkan luka pada bagian tersebut. Pak, jika disebutkan bahwa tindakan kekerasan tidak dilakukan, ada dugaan tidak dilakukan sekali, kemudian ada juga luka. Barangkali tidak hanya luka yang perlu mendapatkan perhatian, tapi jangan-jangan ada yang traumatis juga, Pak? Ya, benar, Mas. Jadi kami menggandeng dinas sosial nantinya untuk mendampingi daripada korban kekerasan. Mengingat memang umurnya masih anak-anak. Jadi ada yang umur 11 tahun, ada yang umur 13 tahun, sampai dengan maksimal 14 tahun, Mas, daripada korban tersebut. Ancaman hukuman terakhir, Pak, kepada oknum pengasuh? Kami menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak, Mas, dan juga KUHP, di mana ancaman hukumannya penjara 3 tahun 6 bulan. Selanjutnya untuk KUHP, pasal 351 ayat 1, dengan ancaman penjara 2 tahun 8 bulan, Mas. Baik. AKBP Budiadi Buwono, Kapolres Demak, terima kasih. Pelajaran yang bisa dipetik dari ini adalah metode pengajaran dengan cara kekerasan sama sekali tidak dibenarkan, apalagi ini dilakukan kepada anak-anak di bawah umur. Terima kasih atas waktu Anda, Pak Kapolres. Sebuah kafe di kawasan Kemang, Jakarta langgar peraturan PPKM. Kerumunan dan sanksi terhadap Holy Wings memantik reaksi netizen. Kami akan bahas secara komprehensif saat lagi.